Jadi yang pertama, apa sih arti memaksa? Ya, apa sih arti menuntut? Ya, yang dilakukan oleh Yesus kepada Bapaknya ketika dia meminta atau berdoa, itu sama sekali bukan artinya berkonotasi negatif ya, atau bukan artinya itu Bapak itu harus melakukan apa yang Yesus mau, atau Bapak itu lupa atau lalai dengan perjanjiannya dengan Yesus sehingga Bapak harus dituntut dulu, Bapak harus dipaksa dulu supaya dikabulkan doa-doanya Yesus begitu, bukan seperti itu ya. Artinya ketika Yesus itu menuntut ya, lalu dalam tanda kutip memaksa agar Bapaknya tuh menjawab doanya, itu artinya Yesus itu punya kuasa. Yesus itu meminta dengan kuasa. Yesus berdoa dengan kuasa yang tidak dimiliki oleh semua makhluk di dunia ini. Hanya dia yang punya kuasa itu. Ya, sekarang gini aja lah gampangnya ya. Misalkan ya kalian sobat tuntut Presiden Jokowi atau Pak Jokowi untuk menurunkan harga sembako atau menurunkan harga beras gitu ya. Apakah kalian bisa melakukan itu? Tentu bisa. Karena kalian adalah warga negara Indonesia. Tetapi misalkan kalian ya pengen jajan cilok contohnya. Kalian lapar, pengen jajan cilok, nggak ada uang. Apakah kalian bisa memaksa Pak Jokowi atau menuntut Pak Jokowi untuk membelikan kalian makanan atau memberikan kalian uang jajan supaya kalian bisa makan cilok misalkan? Kan nggak bisa. Kenapa? Karena kalian bukan anaknya. Kalian nggak punya kuasa itu. Kalian nggak punya wewenang. Ya, nggak ada hubungan antara kalian dan Pak Jokowi selain daripada ya sebatas warga negara saja. Ya, tapi apakah Mas Gibran sebagai anaknya Pak Jokowi punya kuasa kalau dia misalkan minta uang jajan kepada Pak Jokowi? Tentu saja bisa, karena dia adalah anaknya. Dia mau paksa Pak Jokowi bisa, dia mau menuntut Pak Jokowi supaya dikasihnya jajan itu bisa. Ya, karena dia adalah anaknya Pak Jokowi. Sedangkan kita ini bukan siapa-siapanya Pak Jokowi, hanya sekedar sebatas warga negara. Meskipun Mas Gibran mungkin minta jajan sama Pak Jokowi, minta uang sama Pak Jokowi misalnya begitu ya. Apakah artinya Mas Gibran ini nggak punya kuasa ya untuk dia mungkin cari jajannya sendiri, cari uang jajannya sendiri begitu ya? Kan nggak begitu juga. Kita lihat bagaimana Mas Gibran sampai saat ini begitu sukses, dia bisa cari penghasilan sendiri, ya, dia bisa cari untuk makannya sendiri, ya. Tetapi yang Mas Gibran lakukan adalah, ya, dia ingat dengan janji bapaknya, dia ingat dengan janji Pak Jokowi. Mungkin dulu pernah dijanjikan oleh ayahnya, ya, nak nanti kalau kamu mau jajan, mau minta uang, minta sama papa, jangan minta sama yang lain, kan gitu, ya kan? Karena Mas Gibran ini menghormati Pak Jokowi atau karena seorang anak ini menghormati ayahnya, maka dia minta dulu sama ayahnya sebelum minta sama yang lain. Dia minta dulu sama ayahnya sebelum dia berusaha sendiri, ya kan? Makanya saya sudah berikan apa ya? Apa tuh analoginya seperti seorang anak yang minta uang jajan sama ayahnya. Bukan berarti anak itu nggak bisa cari pekerjaan sendiri. Banyak kan sekarang anak-anak yang dari usia dini saja sudah bisa bekerja, sudah punya uang untuk jajannya sendiri, ya kan? Ini yang terjadi sama Yesus yang punya kuasa, yang adalah anak Allah, anak Bapaknya, begitu ya. Ketika dikatakan di dalam Injil Yohanes ya, di sana Yesus sendiri mengatakan, sebagaimana Bapa membangkitkan orang-orang mati, ya, maka Yesus pun, maka anak pun itu akan membangkitkan orang-orang mati, ya, sesuai dengan kehendaknya. Artinya Yesus punya kuasa untuk membangkitkan siapapun yang dia mau sesuai dengan kehendaknya, ya. Meskipun Yesus mungkin meminta kepada Bapaknya, ya, terlihat seolah-olah mungkin oleh kalian yang bukan agama Kristen, wah, Yesus itu lemah, bukan Tuhan karena dia minta sama Bapaknya. Seolah-olah mungkin terlihat seperti itu, tapi buktinya kok Yesus Yesus aja bisa membangkitkan orang mati sesuai dengan kehendak Dia. Apalagi cuman misalkan melindungi murid-muridnya dari dunia, apalagi cuman misalkan menurunkan hujan roti dari surga. Tapi bagaimana dengan misalkan Daud ya atau Musa misalkan ya? Bisa nggak ketika mereka minta diturunkan roti itu dengan memaksa atau menuntut Bapa di surga? Pokoknya hari ini harus saya mau Bapak turunkan 1 roti atau 1 juta roti. Bisa nggak? Ya nggak bisa. Nggak punya kuasa sebagai anaknya dari Bapa. Tapi kalau Yesus meminta, menuntut, memaksa Bapaknya supaya turunkan 1 juta roti, ya bisa. Karena dia adalah anaknya. Apalagi ya, kalau misalnya beda dengan kita ya, kalau kita berdoa sama Tuhan, ya minta, pokoknya hari ini saya mau mobil.
Apakah Tuhan akan langsung kabulkan? Kan enggak. Saya percaya Bapa di surga akan bilang nanti dulu, atau belum, atau mungkin tidak. Ada contoh ketika Yesus itu terlihat itu satu visi dengan Bapaknya, ya. Jadi sehingga apapun yang Yesus minta itu pasti Bapaknya kabulkan. Ya, contohnya Yohanes 14 ayat ke-16. Yesus berkata, "Aku akan minta kepada Bapa dan Bapa akan memberikannya kepadamu." Ini pernyataan yang sangat tegas daripada Tuhan Yesus ya. Ketika dia katakan seperti ini artinya pasti Bapa akan lakukan kalau aku minta kepada Bapa. Yohanes 11 ayat 41 sampai 42, "Engkau telah mendengarkan aku." Padahal ketika itu ya, kita bisa melihat bagaimana Bapa belum melakukan atau mengabulkan doanya Yesus. Tapi Yesus tahu bahwa Bapaknya itu sudah dan akan mengabulkan doanya. Bahkan Yesus mengatakan, "Aku bersyukur karena engkau selalu mendengarkan aku." Jadi Bapa di surga itu selalu mendengarkan dan juga selalu melakukan apa yang Yesus minta. Nah, bukankah ini akan menimbulkan ya dalam mata manusia, dalam logika manusia ini seperti wah Yesus ini punya kuasa. Ya, sehingga apapun yang dia minta itu pasti akan dikabulkan Bapaknya. Seolah-olah seperti Yesus itu menuntut dan memaksa sehingga tidak ada pilihan lain bagi Bapaknya di surga. Ya, ini kacamata dunia ya. Tetapi inilah kuasa daripada anaknya yaitu Yesus Kristus. Ya. Apakah ada nabi ataupun manusia yang seperti ini? Tidak ada. Lewat penegasan video ini saya ingin memberikan dua hal ya. Supaya sobat muslim ini jangan bertanya-tanya lagi kenapa Yesus itu tetap meminta kepada Bapaknya. Yang pertama, ya sudah saya katakan bahwa memang Bapa dan Yesus itu sudah memiliki janji yang sudah ada sejak sebelum atau segalanya itu ada ya. Sehingga mereka itu memiliki janji dan janji itu pasti akan terkabulkan. Bagaimana saya bisa berkata seperti ini? Misalkan Ibrani pasal 1 ayat ke-5. Ya. Di situ dikatakan kepada siapakah bahwa Bapa pernah berkata, "Engkau adalah anakku, engkau telah kuperanakan." Ini adalah perkataan Bapa kepada Yesus sebagai anak. Terus di ayat ke-13 dikatakan, ya, "Duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu." Sejak awal Bapa mau supaya anaknya itu duduk di sebelah kanannya. Biar Bapa yang membuat musuh-musuhnya itu menjadi tumpuan anaknya. Ini artinya Yesus itu sangat disayangi, sangat dicintai oleh Bapaknya. Ya. Yesus itu diangkat menjadi anak daripada Bapaknya. Sehingga apapun yang Yesus mau, yang Yesus minta, Bapa akan lakukan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ya ini lagi-lagi saya katakan bahwa ketika Yesus berdoa, memaksa ya dalam tanda kutip menuntut Bapaknya, itu artinya Yesus punya kuasa. Ya. Dia memperlihatkan kepada murid-muridnya, ini loh, ya. Kalau saya berdoa, saya meminta kepada Bapa di surga, itu pasti Bapa akan lakukan. Ya. Makanya kalau kamu tahu seperti itu, apa yang harus kamu lakukan sebagai murid-muridku? Ya, kamu teladanilah cara berdoa saya, cara meminta saya. Kamu percaya kepada saya, maka Bapa akan memberikannya. Makanya tadi katakan, aku akan meminta kepada Bapa, ya, dan Bapa akan memberikannya kepadamu. Artinya Yesus punya kuasa. Nah, yang kedua, saya akan menjawab pertanyaan dari sobat muslim tadi yang mengatakan, ya lagi-lagi, kenapa Yesus itu harus meminta, ya, kalau dia adalah Tuhan. Jawaban dasarnya sebenarnya seperti itu. Ada Bapa, ada Anak, dan Roh Kudus. Konsep ketuhanan dalam kekristenan itu adalah konsep relationship atau hubungan, ya, antar tiga pribadi ini, bukan hanya satu. Bapa, ada Anak, dan ada Roh Kudus yang saling mengikat janji. Makanya Bapa itu berkenan atau mau supaya anaknya berkomunikasi atau berdoa dengannya. Begitu juga Yesus berkenan atau mau supaya Bapaknya berkomunikasi dengannya atau berdoa kepadanya. Ya, gimana saya kok bisa mengatakan bahwa Bapak itu berdoa kepada Yesus? Bapak itu meminta kepada Yesus? Apakah tidak ada dalilnya? Ada. Ya, kita bisa melihat di dalam Yohanes pasal ke-6 ayat 39 sampai 40 ya. Perhatikan sobat Shalom pun di sana dikatakan bahwa kehendak Bapa ya itu adalah supaya semua orang mengenal Yesus sebagai anaknya ya, yang percaya kepada Yesus itu supaya Yesus nanti bangkitkan saat di akhir zaman. Dalam artian setiap orang-orang Kristen ya itu
akan dibangkitkan oleh Yesus Kristus, dan itu adalah kehendak Bapa atau permintaan Bapa kepada Yesus. Jadi kalau Yesus tidak mau membangkitkan mereka, siapa yang akan membangkitkan orang-orang Kristen ini di akhir zaman? Apakah Bapa yang akan membangkitkannya? Silakan cek di firman Tuhan. Tidak ada satupun ayat yang mengatakan bahwa Bapa itu akan membangkitkan orang percaya di akhir zaman, ya. Tidak ada. Tetapi Bapa membangkitkan orang mati itu ada. Ya, ketika Yesus disalib, ada orang-orang yang bangkit dari kubur, itu adalah pekerjaan Bapa. Ya, ketika Bapa membangkitkan Yesus, itu pekerjaan Bapa. Tapi ketika atau khusus untuk pekerjaan membangkitkan orang-orang Kristen yang mati nanti di akhir zaman, itu hanya dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus. Ya, pertanyaannya, kalau bukan Tuhan Yesus yang membangkitkan, lalu siapa? Nah, ini adalah permintaan dari Bapa kepada Yesus. Artinya, ini adalah bentuk doa dari Bapa kepada Yesus. Ya. Kan sama saja begitu, ya. Tidak harus Bapa berkata, Yesus bangkitkanlah mereka, enggak, tapi ini tersirat, ya. Tapi apakah artinya Bapa tidak bisa membangkitkan orang-orang Kristen yang mati kelak, begitu ya? Tentu saja bisa. Ya. Bukan berarti ketika Bapa meminta kepada Yesus lalu Bapa itu tidak maha kuasa, tidak bisa membangkitkan orang mati, tidak. Tapi Bapa mau supaya Yesuslah yang melakukan itu. Misalkan seorang Bapa yang mempercayakan perusahaan yang dia miliki itu supaya dipimpin oleh anaknya, ya, supaya anaknya ini menjadi manajer lah di perusahaan itu. Nah, apakah artinya Bapak itu tidak punya kuasa untuk ketika misalkan Bapaknya mau, Bapaknya lah yang pimpin perusahaan itu, yang menjalankan perusahaan itu? Kan tidak seperti itu. Bapak itu punya kuasa. Bapaknya punya kuasa untuk memimpin perusahaan itu. Ya, tapi bapaknya itu mau supaya anaknya lah yang memimpin perusahaan itu. Sama seperti itu perumpamaannya. Ya. Kenapa seperti itu? Ya karena sudah ada perjanjian antara bapak dan anaknya. Nanti kamu nak ya yang pimpin perusahaan ini. Anaknya pun begitu. Ya. Pak, nanti saya yang akan memimpin perusahaan ini. Bapak cukup dari belakang layar saja. Itu sudah perjanjian. Ya. Bukan berarti anaknya lebih hebat dari bapaknya atau bapaknya lebih hebat dari anaknya. Bukan, konsepnya tidak seperti itu. Hubungan atau relasi antara bapak dan anaknya atau Yesus Kristus itu saya umpamakan seperti suami dan istri, ya. Perjanjian antara bapak dan anak, ya. Antara Bapa di surga dan Yesus Kristus sebagai anaknya itu seperti suami dan istri. Ketika mereka diikat oleh perjanjian pernikahan yang sakral. Ya, ketika diberkati di pernikahan, ada ya janji seperti ini mengatakan bahwa kami atau kalian akan hidup sampai maut memisahkan, ya. Ini janji di dalam pernikahan. Nah, misalkan di satu kesempatan si istri ketika mengarungi rumah tangga begitu ya, si istri mengatakan kepada suaminya, "Pak, saya minta supaya kita hidup sama-sama sampai maut memisahkan kita." Apakah ini artinya si suaminya ini lupa dengan janji pernikahannya? Saya rasa aneh kalau lupa, dan itu mustahil. Pasti suami ini akan mengingat, oh ya iya jelas, karena itu sudah jadi janji antara saya dan istri saya di dalam pernikahan. Saya harus setia dengan istri saya sampai maut memisahkan. Permintaan si istri ini, ya, tanpa si istri ini meminta, suami akan melakukan hal ini. Tetapi si istri punya kuasa untuk meminta kepada suaminya. Ya. Kenapa si istri itu punya kuasa? Ya jelas dong. Kan di dalam pernikahan hanya ada suami dan istri. Satu suami dan satu istri yang diikat oleh perjanjian pernikahan. Ya. Tetapi bagi orang-orang di luar Kristen, ya, yang tidak mengenal bahwa pernikahan itu harus satu kali dalam seumur hidup, ya, dan tidak boleh cerai kalau bukan maut yang memisahkan. Mungkin bagi mereka, kok istri ini menuntut begitu banget sih ke suaminya? Kok istri ini memaksa sih ke suaminya kalau nikah itu harus sampai maut yang memisahkan? Kenapa seperti itu dia berkata seperti itu? Ya karena dia tidak tahu konsep pernikahan di dalam kekristenan. Wajar dia berkata seperti itu, ya. Jadi kalau ada orang di luar Kristen yang berkata, kok Yesus itu menuntut memaksa bapaknya sih? Ya, sehingga bapaknya itu memberikan atau mengabulkan semua doa-doanya gitu ya. Ya wajar karena dia tidak tahu hubungan antara bapak dan anaknya. Berdiskusi empat mata, tetapi beliau dengan berbagai alasannya saya rasa menolak ajakan saya, ya. Tuhan Yesus memberkati.